Ya, balik lagi. Gua nge-review sendirian. Kenapa? Karena kalau kemarin gue bilang Patrick kabarnya lagi ada kerjaan di Zimbabwe. Kalau hari ini tadi dia ngabarin dia lagi ngebantuin persalinannya ular piton di Amazon gitu. Gue nggak tahu deh. Pokoknya tadi dia ngerekam dia. Nih Mon, gue lagi bantuin persalinan ular piton nih. Habis ini anaconda. Habis itu dia mau agak ke dalam lagi, mau nangkap yeti katanya, maling celana dalam. Jadi ya udahlah, gue biarin aja dah. Jadi mau nggak mau gue sekarang nge-review sendiri. Oh ya, gue lagi ada di tempat nobar kita besok. Besok ketahuan dong gue syuting. Ketahuan dong syutingnya nih hari Selasa. Ya, ini tempat nobar kita buat di final mediocre. Kalau gue bilang gitu ya, final mediocre antara Manchester United lawan Tottenham Hotspur. Ini ada di mana? Ada di Lithium Rooftop Bar. Itu di daerah Radio Dalem lah. Lo kalau misalnya mau ke Haji Nawi itu dari arah Pondok Indah tuh sebelah kiri persis di pertigaan. Jadi lo pasti ketemu tempatnya. Itu nanti kita bikin nobar gede di situ besok buat kalian yang karena hari kerja juga kan, buat kalian yang kerja atau kuliah sekolah, nggak usah dulu. Ini penting nih, ya. Pertemuan antara tim papan bawah Liga Inggris. Lo mesti nonton kapan lagi. Tuh udah beratus-ratus abad nggak pernah kejadian. Cuman tahun ini doang, ya. Pertemuan antara peringkat 16 lawan peringkat 17 Liga Inggris. Gila, kurang epic apa itu. Cuman gue gak mau ngebahas itu dulu, gue mau ngebahas Chelsea nih. Tapi sebelumnya kita bumper dulu. Kayak yang biasa dilakuin Patrick, kita bumper dulu, oke? Kembali lagi di Poros Salang bersama gue, Raymond. Yang lagi-lagi gak ditemenin Bang Patrick. Karena dia lagi ada di Ethiopia. Ya, baru semenit yang lalu dia ngabarin gua. Tadinya lagi di hutan Amazon, sekarang udah di Ethiopia. Katanya sih mau bawa beras buat ngasih sembako lah di sana. Jadi kegiatan kemanusiaan gitu. Jadi lu mesti respect sama Bang Patrick, oke? Nah, tapi gua nggak mau bahas Bang Patrick nih. Gua mau ngebahas Chelsea. Ya, gua mau review kemarin Chelsea lawan Manchester United. Apa ya yang mau gue review dari pertandingan yang lagi-lagi bikin kesel lu orang gitu loh. Dari musim 2022 lah. Itu terakhir MU bisa menang di kandang. Terus 2023 sama-sama menang di kandang. Menang 2-1 sama MU kalah 3-4. Terus di musim ini ya kemarin lah ya Chelsea akhirnya menang di Stamford Bridge dengan skor 1-0 tapi ball possession punya Manchester United. Gila nggak lo? Dari tahun 1905, gue bahas sejarah nih karena kita hampir jadi klub sejarah coy. Karena kalau gue ngebahas Manchester United sama temen-temen gue dibilang bahas sejarah ya sekalian aja gue bahas sejarah ya kan. Jadi 1905 tuh pertemuan udah banyak lah. MU menang 14 kali, seri juga 14 kali, kalah 12 kali. Itu sejarahnya karena MU kan Chelsea kan baru lahir tahun 1905 ya. Ya benerin gue kalau gue salah ya. MU dari 1878 jadi adik ketemu abang nih, adik ngejamu abang nih kemarin tuh. Jadi kita masih unggul, cuman ya baru kemarin tuh kalau ngelihat, gue ngerti Amorim tuh masang pemain, bisa dibilang kemarin pemain utama beda sama klub yang satu lagi tuh, yang mau kita hadapin di final. Dia benar-benar nurunin tim cadangan. Kalau lihat dia kalah juga lah kan lawan Aston Villa kan, Tottenham Hotspur. Tapi Manchester United dengan beraninya Ruben Amorim masang pemain-pemain utama.
apa ya kalau gue bilang, penguasaan bola unggul, strategi udah berjalan dengan baik gitu loh. Cuman lagi-lagi gitu, kalau udah sampai ke depan bingung cara nyetak golnya kayak gimana. Gua udah bingung lagi lah kalau mau ngebahas Manchester United di liga ya. Gua ngomongin di liga. Kalau udah main udah unggul, passingnya ya, berarti kan artinya Chelsea sempat tertekan kan, karena kalau lo lihat statistik Manchester United lawan Chelsea menjamu Manchester United di Stamford Bridge kemarin, kalau secara passing gitu menang jauh Manchester United 380-an, sedangkan Chelsea cuman berhasil melakukan nggak sampai 300 bahkan, setahu gue ya, seinget gue. Coba sambil gue cek. Oh oke, 381 dibanding 325 ya boleh lah. Tapi secara apa ya, secara permainan lo tahu sendiri lah. Banyak serangan yang dilakukan sama Chelsea. Kalau kemarin gue bahas 3-4-3, kalau kita diserang dari sayap kita nggak works, artinya wingback nggak bermain dengan baik. Kan berapa kali tuh Mazraoui lagi off, terus si Dorgu apalagi kan. Nah kemarin lumayan works sebenarnya, lumayan works. Malah justru golnya didapat dari tengah, coba lu bayangin. Reece James enak banget tuh, tapi itu menurut gue golnya keren sih. Dia bisa yang dibohongin kalau nggak salah Ugarte ya. Siapa ya Paprot ya? Yang ngejaga dia terus dia tarik bola, apa Bruno gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi dia Pak Bruno deh tuh, Paprot ketiduran katanya. Kameramen Arsenal nonton nggak? Nggak juga, karena dia juga udah males nontonin MU kan. Nonton Arsenal aja dia males. Udah males nontonin Arsenal, mau ngapain. Cuman yang gue bingung kita masih nonton MU gitu. Tapi ya udahlah, ini pertandingan menuju ke akhir-akhir liga lah. Cuman dipotong, kemungkinan abis lawan Chelsea ini sebenarnya kita lawan Tottenham Hotspur. Cuman kayak dimundurin ya, karena final mediocre yang besok itu yang bakal kita tonton. Nah, menurut gue itu gol bagus, memang itu pure skill lah kayak gitu. Itu yang biasa kita ngelihat tuh asis dari Bruno tuh yang kayak gitu tuh, yang cuman dia sempat narik, dia spin, balik badan, dia passing ke tengah, back kita hilang. Bingung gak lo? Tinggal ada back di situ, ada kalau nggak salah ada Yoro, ada Maguire, tapi udah tinggal sama Onana doang. Yang bikin gol Marco Kurela lagi. Yang nggak tahu kenapa dia nggak pernah potong rambut, mungkin itu alasannya buat bisa bikin nyetak gol ke gawang Onana, gawang Manchester United. Jadi ya menurut gue itu fair, golnya bagus. Walaupun kita sempat sebenarnya bisa menangkan pertandingan di awal kalau golnya nggak dianulir. Nah itu lagi-lagi kalau lo perhatiin ya, pure lah kalau ditarik ketika gambarnya berhenti, Maguire hampir bisa dibilang nggak kena offside. Kalau secara pandangan mata kita ke layar ya, ke layar TV ya. Tapi ketika di-review sama wasit, tampilan animasinya beda. Kalau nggak salah siapa ya backnya Chelsea ya? Lupa gue. Bukan. Tosin. Kalau nggak salah Tosin orang terakhir yang dia head to head sama si Maguire. Cuman dia telat narik badan lah. Jadi memang tangan nggak kena kan, nggak dihitung ya. Tapi badannya kelihatan kayak dia melebihi posisi Maguire. Jelas terlihat dari layar gitu. Ya ini kan balik lagi dari layar. Cuman begitu ditunjukin animasinya dan wasit ngelihat, beda coy. Maguire gerakannya kayak gimana, si Tosin gerakannya kayak gimana. Tapi ya udahlah. Menurut gue lagi-lagi VAR menyelamatkan fans Chelsea. Nggak bisa ya, gue nggak bisa bilang gitu. VAR lagi-lagi bikin MU kalah, atau keputusan VAR tidak adil buat fans Manchester United. Mungkin itu yang benar ya. Karena ya udah akhirnya nggak nyampe 2 menit wasit memutuskan kalau gol itu nggak sah. Itu sih gue rada
kesel juga, udah setengah mati kita, apalagi ini kita ngomongin di liga ya, udah setengah mati nyari gol, sekali dapat gol dari back lagi dan menurut gua clear, dianulir. Tapi ya udahlah, kalau menurut lo gimana? Pantas nggak gol Maguire itu? Ya nanti lo komen aja di bawah, menurut lo itu gol harusnya dianulir atau enggak? Ya boleh, gue pengen tahu sudut pandang lo. Kalau menurut gue, nanya gue, mungkin karena gue juga udah kesel, kita susah banget nyari gol, begitu dapat gol awal harusnya bisa ngerubah pertandingan, malah dianulir lagi. Tapi ya udahlah ya, udah skor pertandingan udah berjalan, udah selesai, gua reviewnya juga udah telat. Cuman yang lebih kaget lagi nih ya, gua nggak mau ngebahas Chelsea. Harusnya kita udah peringkat 17 tuh, udah paling bawah kan. Terbukti omongan gua kemarin, Spurs lagi-lagi kalah. Memang sih kalau ngelihat Postecoglou, dia pasang bukan pemain utamanya. Kayak Richarlison disimpan, Van der Ven disimpan, terus siapa lagi? Son main. Ya pokoknya banyak lah beberapa pemain yang disimpan waktu si Tottenham itu ngejamu si Aston Villa. Jadi beberapa pemain utama Tottenham sama Postecoglou disimpan. Nih kalau gue lihat nih, Bentancur disimpan, Solanke disimpan, Bissouma disimpan, Brennan Johnson sama yang tadi gue bilang Richarlison disimpan juga. Walaupun penggantinya juga ya bermainnya nggak buruk kayak Pape Sarr, memang kekuatan utamanya Hotspurs di tengah. Ditambah ada Son yang menurut gue kemarin main ngotot, tapi ya lu ngomongin Aston Villa yang di belakang ada Matty Cash sama Kamara, belum lagi Rodgers juga rajin turun ke bawah, jadi mereka kesulitan gitu. Nah, dengan begitu mereka kalah lagi 2-0. Ya enggak? MU udah kalah 1-0, Tottenham Hotspur lebih keren lagi 2-0. Jadi yang gue bilang kemarin kayaknya bener gitu, ini dua klub ini kayak saingan mau jadi juru kuncinya ke zona degradasi. Ya kan? MU udah kalah, Tottenham juga harus kalah. Ya udah, sekarang Tottenham di peringkat 17, MU balik lagi ke 16. Padahal kita sebenarnya bisa naik itu, gue yakin. Kalau kita mainnya bisa nyelesain semua peluang di depan. Beberapa kali lo ada yang ngeliat Højlund gak main kemarin. Dia main dari awal. Ngeliat gak lo dia main? Kagak, gak pernah kelihatan coy. Capek lah kalau ngomongin Højlund. Tapi paling enggak, menurut gue ada catatan penting yang sampai di game week kemarin buat pasukannya Ruben Amorim ini. Kalau gue lihat lagi-lagi 4 pemain depan kita kemarin udah ada udah ada Amad Diallo, udah ada Mason Mount lagi, Bruno Fernandes sama Casemiro jadi tandem buat support mereka berdua di depan. Belum lagi ketika gantinya Mason Mount sama Fernandes sama Casemiro kan keluar tuh, yang dipertahankan adalah Amad Diallo mungkin buat ngejaga fisiknya atau ngejaga, karena dia kan juga baru sembuh dari cedera. Kemarin pun main masuk sebagai cadangan sebelum lawan Chelsea tuh, gue lupa. Nah, masuk Alejandro Garnacho, masuk Manuel Ugarte, lalu akhirnya Eden Heaven yang thank God udah sembuh masuk. Ya ini artinya kita bisa ngelihat gambaran apa yang akan dimainkan Ruben Amorim di laga final besok gitu. Tapi nggak works, lagi-lagi nggak works. Kalau lo lihat di sini yang malah yang bagus Patrick Dorgu dibilangnya bagus gitu. Tapi ya itu balik lagi yang gue mau bahas konsistensi sistemnya Amorim ini. Walaupun kalau bilang bang gak usah bahas sistem, tapi pada kenyataannya ini works gitu loh. Cuman masalahnya kita susah banget nyetak gol, udah itu doang. Kita susah banget nyetak gol. Jadi semua jadi kelihatan, semua pemain di belakangnya ketika Mas Rasmus nggak bisa nyetak gol jadi kelihatan tolol aja udah. Karena udah main capek-capek dari belakang, nge-build sampai ke depan. Dari 3-4-2-1 jadi switch jadi 5-2-3, tetap nggak works karena apapun yang sampai di depan udah melayang aja.
shooting selection-nya nggak bener, kemana-mana bola, passing juga nggak pernah nyampe, sekalinya nyampe udah di double team sama pemain Chelsea atau pemain lawan, siapapun yang kita nonton selama ini MU di Liga berantakan gitu. Tapi paling nggak yang gue bilang, balik lagi, 4 pemain depan United itu agresif, itu gue angkat topi. Jadi mereka kayak, kalau kemarin lo ngelihat Bruno sama Casemiro, mereka benar-benar support Mason Mount sama bagaimana caranya Mason Mount sama Amad Diallo selalu dapat bola. Dan itu berhasil gitu, mereka lakukan itu. Karena yang gue bilang juga dari awal, kalau permainan 3-4-3 kayak gini udah simple football, dan yang penting agresif deh itu. Dan itu yang konsisten dilakukan 4 pemain depan Manchester United. Ini gue nggak masukin Højlund ya di hitungan ini ya, karena dia mau agresif kayak gimana juga susah nyetak gol. Terus 2 wingback kita aktif, disiplin, jaga kelebaran, jaga jarak. Ya pokoknya jaga kelebaran, dan itu works juga menurut gue. Bahkan kemarin yang gue bilang kalau mungkin Patrick Dorgu bermain buruk karena dia udah exhausted, dia udah kecapean, dimana ketika dia masuk ke Manchester United keadaan timnya lagi carut marut gitu loh. Pergantian dari yang posisi nyaman 4-3-3 sampai ngorbanin banyak pemain ya, termasuk Marcus Rashford sama Antonio akhirnya nggak kepake, dan dia harus menyesuaikan sistem yang baru dibentuk di musim ini. Dan kemarin bermain bagus, karena yang mereka lakukan adalah apa yang ingin dilakukan sama Ruben Amorim. Dan yang paling konsisten lagi yang gue lihat nih, center back kita benar-benar proaktif lah. Kalau kemarin kita ngelihat Maguire di tengah, ditinggalin di belakang. Gue ngomongin back center back sayap ya. Jadi ada Shaw di kiri, ada Lindelof. Mereka bisa support wingback, mereka bisa support Casemiro sama Bruno. Bahkan sebelum-sebelumnya juga mereka bisa support siapapun yang ditaruh di 2 di depan. Ugarte Casemiro atau Maino Casemiro atau Maino Ugarte. Mereka berhasil melakukan itu, dan mereka berhasil nganter bola ke wingback kita yang mainnya emang diharuskan buat lebih agresif, dan itu berhasil. Jadi tiga unsur itu aja menurut gue itu yang berhasil dilakukan sama Amorim. Tapi balik lagi, pemainnya nggak tepat. Setuju nggak lo kalau gue bilang pemain nggak tepat? Kalau lo bilang, Bang tapi Ugarte main bagus beberapa kali nyelamatin kita, dia bisa menangin. Bang Casemiro juga bermain sekarang lebih apa ya? Kalau gue bilang lebih kayak waktu dia bermain di Real Madrid, dia main nyaman, dia main sabar, nggak kayak waktu awal-awal dia datang. Tacklingnya suka telat, main gerasak gerusuk, tapi paling nggak dia banyak bikin ancaman di depan gawang. Jadi kalau gue bilang ya ini udah sesuai yang main diinginkan Amorim. Cuman lagi-lagi, lo bayangin kalau di situ bukan Casemiro, orang lain yang fungsinya kayak Casemiro. Ini contoh aja ya, si Hillman, defender midfieldernya Sporting Lisbon misalnya. Mungkin akan jauh lebih baik lagi. Maksud gue intinya kalau musim depan Ruben Amorim dikasih pemain-pemain yang tepat, pemain-pemain yang emang ngerti gimana cara menerapkan apa yang dipikiran dia ke lapangan. Yang paling dekat pasti lo tau lah, ini udah banyak beredar berita, bahkan Fabrizio Romano yang gue nggak tahu dari mana sumbernya, dia dapat bisa ngabarin kalau Matheus Cunha udah deket banget ke Manchester United. Nggak tahu sih itu siapa yang bisikin, tapi yang pasti itu udah mulai bukan lagi jadi rahasia umum, udah semua media udah beritain kalau Matheus Cunha udah pasti 90% udah nginjekin kakinya di Old Trafford. Nah, mungkin kita berangkat dari situ ya. Kita hapus sejarahnya Højlund di musim ini. Lo bayangin kalau di depan dengan tim yang sekarang, tapi di depannya itu Matheus Cunha, gue yakin akan berbeda. Itu mungkin satu pemain bisa ngebawa perubahan besar gitu. Itu sih. Belum lagi yang lain, gue nggak tahu siapa lagi yang diincar, tapi
Mungkin gua nggak mau bahas sekarang, mungkin nanti ketika liga udah selesai lebih seksi kita ngebahas siapa pemain yang akan datang ke Manchester United yang paling dekat aja dulu. Dan itu pun juga belum pasti. Ini berdasarkan tweetnya Fabrizio Romano itu tadi. Kalau Matheus Cunha udah dekat banget sama Manchester United. Selain itu ya udah nggak ada lagi yang bisa dibahas dari Manchester United kecuali mereka akan bermain di final Europa League. Gitu. Ini tim papan bawah loh. Kalau lo ngomongin Arsenal udah keren-keren ya kan, tumbang di semifinal. Udah senyum-senyum kameramen Arsenal. Gitu. Paling nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi menurut gua apapun yang terjadi besok ya terima aja gitu. Karena ini sekarang lagi digoreng banget nih. Dua tim mediocre main di final Eropa. Belum pernah ada sejarahnya tuh, ya kan? Tim peringkat 16, 17 yang bentar lagi gua rasa kalau 4-5 pertandingan belakangan kayak Leicester City, Ipswich sama Southampton menang, degradasi kita coy, ya kan? Gila lu tim degradasi bisa main di final Europa League. Gitu. Gua langsung masuk aja deh bahasan final besok ya. Gua preview dikit. Gue nggak tahu ya, kalau misalnya ngomongin Tottenham Hotspur sama Manchester United, gue curiga ini marketingnya IPL gila banget sih. Maksudnya mau nonjolin tim papan bawah, tim pesakitannya Liga Inggris di final Eropa. Itu ngalahin semuanya tuh. Bodo Glimt kalah, Athletic Bilbao kalah, Real Sociedad kalah, Lazio juga tumbang. Maksud gue ini IPL. Makanya hak siarnya mahal ya nggak? Itu jadi gue curiga ini sengaja nih karena emang dua klub ini juga bermasalah manajemennya gitu loh. Ini nggak tahu ya ini gue aja. Jadi teori konspirasinya ini sengaja Højlund lo susah aja nyetak gol gitu. Lo nggak bisa nyetak gol biarin tim lo sampai yang penting jangan degradasi gitu. Terus akhirnya di akhir musim sponsor gede males support MU lagi karena kan udah ada perjanjian bahwa kalau sampai Manchester United nggak masuk Liga Champion, Adidas bakalan motong sponsorshipnya ke Manchester United itu sebesar hampir 50%. Dan kalau itu kejadian kan berarti ada kerugian dari pihak manajemen yang which is si ownernya sendiri. Nggak tahu ya. Ini teori konspirasi kalau itu terjadi, Glazer cabut coy. Itu gue yakin tuh kalau Glazer cabut, ngerayain kita kan ada omongan Sir Jim Ratcliffe kalau misalnya Manchester United juara, nggak boleh ada pawai, nggak boleh ada parade. Kita bikin barbekyuan di Carrington, lo bayangin. Sampai segitunya coy. Kalau itu kejadian, begitu keluarga Glazer ini keluar gara-gara MU gagal amit-amit gitu ya, MU gagal jadi juara di Europa League, dia cabut, itu gue yakin ada pawai ngerayain keluarga Glazers ninggalin MU. Itu kayak juara champion lah kalau gue rasa pawainya tuh. Gitu sih, cuman ya gue gak tahu itu. Emang logik aja pemikiran bodoh gitu, kemungkinan. Gitu. Nah kalau ngomongin final besok, apa ya? Kalau gue sendiri ngomongin, gue masih rada pesimis. Lagi-lagi gue masih rada pesimis. Walaupun Tottenham Hotspur kemarin kalah lawan Aston Villa bukan dengan tim terbaik. Memang pemain cadangan yang diturunin. Tapi kalau gue lihat pemain utamanya mereka juga banyak yang cedera. Kayak Radu Dragusin. Itu kalau nggak salah waktu kita terakhir kalah 4-3 ya tim terbaik itu yang sempat bikin MU ketinggalan duluan. Itu kalau nggak salah 2-0 duluan ya Pak Prot ya. Waktu kita lawan Spurs itu yang di FA Cup. Yang kita juga kalah yang 4-3 lah skornya kalau nggak salah. Iya. EFL Cup sorry. Iya benar, itu Solanke 2 gol di menit awal 15.54,
baru bahkan kita ketinggalan 3-0 duluan. Terus Kulusevski di menit 46, baru Zirkzee bisa bikin gol balasan, baru Ahmad skor 3-2, baru Son terakhir 4-2, baru bisa dibalas sama Evans di menit 90 menit waktu tambahan lah, di menit 94 berarti. Nah itu, bahkan kalau gue lihat di sini ya, kalau ngomongin tren, lagi-lagi kalau kita ngomongin tren, yang bikin gue rada pesimis, Manchester United dari tahun 2023 belum pernah menang lawan Tottenham Hotspur. Kita nggak usah ngomongin pemain dulu ya. Kalau misalnya tadi gue bilang ada beberapa pemain intinya Tottenham Hotspur yang nggak main tuh kayak yang tadi Radu Dragusin, terus dia juga James Maddison, juga yang otaknya waktu ngalahin kita 4-3 itu dia yang jadi otaknya lah, yang kreasi semua serangan, itu nggak main. Bahkan defender midfieldernya yang susah banget kita mau tembus, sampai menit 70-an baru Zirkzee bisa ngelakuin sesuatu gitu. Itu Lucas Bergvall itu juga nggak main. Tapi tetap, ini pemain yang memang benar jadi pemain inti Tottenham Hotspur, tapi gue ngeliat catatan ke belakang aja sih. Gue ngeliat catatan ke belakang, kita dari tahun 2023, dari April 2023, itu skornya 2-2 seri. Terus di Agustus kita kalah 2-0 di kandang mereka, bahkan di Old Trafford 2 kali main di bulan Januari 2024 sama September 2024, kita nggak bisa metik kemenangan. Dua-duanya di Old Trafford. Pertama kita seri 2-2, terus kedua kita malah dibantai 3-0, gue inget banget tuh. Di bulan September 2024 tuh. Terus baru kita di EFL Cup yang tadi gue bahas, kita kalah 4-3. Dan terakhir kemarin di Liga, even di Liga kita kalah 1-0. Pertemuan keduanya ya setelah final ini nanti. Maksud gue gini, Tottenham datang mungkin bukan dengan tim terbaik. Kalau lu ngomongin tim terbaik, mungkin yang bisa sehat besok lawan mereka itu cuma Matthijs de Ligt. Sisanya Diogo Dalot masih cedera, Lenioro masih cedera. Ya kalau Zirkzee sama Licha, Lisandro Martinez itu udah pasti sampai akhir musim nggak bakal main. Tapi dengan berbekal pemain, bahkan menurut gue Tottenham Hotspur ini masih oke, karena kayak Van der Ven yang kemarin bikin running through dari belakang sampai ke depan, terus dia bikin assist dia bikin assist, akhirnya si Tottenham bisa nyetak gol. Ini main semua nih. Jadi cuman Maddison, si kreator, Lucas Bergvall palang pintunya, sama Van der Ven itu. Sama Radu Dragusin. Tapi balik lagi, kalau misalnya lo ngelihat seluruh kekuatan Tottenham Hotspur, kehilangan Radu Dragusin ini bisa ditutup sama Kevin Danso sama Ben Davies. Kehilangannya Lucas Bergvall di tengah itu bisa ditutup sama Rodrigo Bentancur. Dan kehilangannya James Maddison di tengah itu bisa ditutup sama Yves Bissouma. Maksud gue, kalau lo bilang pemain intinya ini ya bisa dibilang otak serangan, otak bertahan, ini pada nggak ada. Tim mereka tetap tim yang menurut gue bagus gitu, walaupun memang trennya ya peringkat nggak bisa bohong gitu, walau peringkat 17, tapi ini masih bisa dibilang tim terkuat yang pernah ngalahin Manchester United 1-0. Ya kan? Ya, pernah ngalahin Manchester United 1-0 di Stadion Tottenham Hotspur Stadium ya, di pertemuan pertama. Itu yang bikin gue jadi agak pesimis. Apalagi tren mereka yang dari April 2023 Manchester United nggak pernah menang. Jadi gue ada sedikit kekhawatiran aja sih. Cuman ada fakta yang menarik nih. Kalau kita ngomongin turnamen, kalau kita ngomongin turnamen, rekor Manchester United sama Tottenham Hotspur, walaupun kemarin kita kalah ya di FA Cup, cuman kan itu menurut gua
sistem belum berjalan dengan baik, walaupun akhirnya mereka bisa ngejar, walaupun udah 4-2, udah susah banget lah, udah akhirnya Johnny Evans nyetak gol ketiga, gol yang bisa bikin kita ceria lah, kalah tapi 4-3 gitu. Kita ada rekaman sejarah, kita bisa ngalahin Tottenham Hotspur di final FA Cup. Kalau lo ingat, Maret, ya kalau nggak salah di Maret, awal Maret, tanggal 1 Maret 2009, itu tim intinya Manchester United itu masih Danny Welbeck, Carlos Tevez, masih ada CR7, bahkan ada Paul Scholes, Darren Gibson. Hasilnya seri, tapi kita menang. Menangnya gara-gara penalti. Kalau lo inget pertandingan itu tuh dari awal aja udah nunjukin kalau ini MU nih yang menang nih, karena waktu itu kalau nggak salah winger mereka lah di tendangan pertama si David Bentley ya, itu bolanya melayang. Itu kayak wah ini suatu sinyal yang baik. Akhirnya kita menang kalau nggak salah 4-3 dan kita juara FA Cup. Nah ini level yang lebih tinggi lagi nih. Dan balik lagi sekali lagi, ini dua-duanya lagi mediocre nih. Walaupun kita ada rekaman sejarah yang baik di final FA Cup, di turnamen di laga final sama Tottenham Hotspur, kita bagus, tapi kan belum tentu ya. Di zaman sekarang di mana Ange Postecoglou itu punya game plan yang lumayan banyak, walaupun akhirnya mereka kesulitan sendiri untuk memahami game plan itu. Dia berangkat dari pakem 4-2-3-1, tapi ketika di lapangan itu berantakan. Begitu juga Manchester United pakemnya 3-4-2-1, tapi ketika di lapangan, ini gue ngomongin liga ya, itu juga berantakan. Tapi nggak tahu kenapa dua-duanya begitu di turnamen, kita ngomongin Europa League, bagus. Walaupun bedanya ini yang bisa bikin mental lu naik lah buat kita nobar besok malam. Buat kita, mental kita bisa naik karena bedanya mereka lawan Bodo Glimt yang udah sempat kita kalahin dengan skor 3-2 apa 3-1 gitu di babak knockout lawan Bodo Glimt, tapi itu di Old Trafford. Tapi mereka bisa 2 kali ngalahin Bodo Glimt. Dan Manchester United sebelum masuk ke final ngalahin yang namanya Athletic Bilbao. Yang dia tuh main luar biasa banget ya, lu tau lah. Williams brother itu, Williams family. Cuman memang di laga terakhir mereka nggak main ya. Untungnya nggak tahu kali ya, disuap kali ya supaya nggak main lawan MU, supaya terbentuklah laga final mediocre ini. Tapi ya udah, maksud gue berbekal dengan keyakinan bahwa Manchester United bagus di Europa League, mudah-mudahan menang. Dan fans Tottenham Hotspur juga berbekal bahwa mereka di Europa League juga luar biasa. Walaupun kalau dibandingin head to head kekalahan di Liga, kita baru 18 kali, mereka udah 21, luar biasa kan. Kayak saingan nih, siapa yang paling bermain paling buruk di Liga, itu yang menang taruhan. Gue ngeliatnya kayak gitu. Nah dengan kayak gitu, yang lu tonton besok adalah pertandingan pembuktian siapa yang terbaik dari yang paling bawah. Asik. Pembuktian yang terbaik dari siapa yang jadi pesakitan di Liga. Itu sih kalau menurut gue. Dan mungkin formasi terbaik Ange Postecoglou besok, Vicario mungkin diturunin, karena kemarin di laga lawan Aston Villa dia kalah 2-0 tuh kan, nurunin kiper cadangan ya. Si siapa, Ceko apa kiper Ceko, Kinski apa siapa gitu. Nah itu di belakangnya gue yakin dia nurunin tim terkuat, Pedro Porro, Romero, Van de Ven sama Udogie. Dan di tengah mungkin Bentancur sama Bissouma udah pasti main dari awal. Terus buat 3 di depan itu dia pasang Brennan Johnson, Richarlison, sama Heung-min Son. Son Heung-min, apa sih, gimana sih ngomongnya kalau bahasa Korea? Son Heung-min, anaknya Heung-min lah. Ada
Dad Heung-min sama Mam Heung-min. Kali itu kan Son Heung-min. Oh, ternyata Kulusevski juga cedera, coy. Nah, itu yang bikin lo apa ya? Lo jadi berharap Manchester United bakal menang. Ini otak serangannya Tottenham Hotspur dua-duanya besok nggak ada. Ada Maddison udah hilang, Kulusevski juga hilang. Walaupun di depannya udah pasti Solanke yang kemarin bikin susah banget, dia 2 gol kan kemarin yang di pertemuan kita kalah 4-3 itu. Terus sama yang kita kalah 1-0, dia bikin susah banget. Nah, itu dia main gitu sih. Jadi kalau nanya gue masih rada pesimis karena track record. Rada pesimis. Dan Tottenham Hotspur fans dengan mental yang sangat bisa nih mah gitu. Dengan keadaan yang sekarang bisa dibilang ya kehilangan James Maddison, kehilangan Kulusevski, kehilangan siapa tadi Dragusin sama Lucas Bergvall mungkin agak ketutup gitu. Jadi mereka luar biasa lah. Oh, tadinya kita mau nobar ngajakin teman-teman Indospurs ke sini, tapi ternyata mereka udah nobar duluan. Jadi itu, gue ngundang kalian semua yang ada di Jakarta, datang dah ke Lithium Rooftop Bar di Radio Dalem, tepatnya tuh di pertigaan Haji Nawi, lu ke kiri sebelah kanan udah langsung ketemu. Di lantai 3 ya, jadi kalau lu masuk ke kafe namanya Merame Cafe, lu naik ke atas langsung. Kita ngumpul-ngumpul ya. Kita ngumpul-ngumpul, kita ngobrol gimana nih. Lu mau ngobrol sama gua, harusnya besok tuh Patrick udah datang. Udah di Jakarta dia. Dari hutan Amazon. Nggak tahu katanya sih dia mau bawa jerapah, mau bawa bayi jerapah yang kemarin baru diselamatin. Nah, tahu bayi jerapah, tahu bayi piton tuh. Jadi dia datang ke sini, dia mau bagi-bagi pengalaman selama di hutan Amazon atau kita gak usah ngomongin MU lah, gak usah ngomongin MU. Kita kesini ngobrol kehidupan aja lah. Males ngomongin MU, oke? Jadi itu aja. Gua Raymond dan ini Poros Salam. Wey. Mantap. Semangat MU.